Halo kawan-kawan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya looping. Jadi, apa itu looping? Looping itu singkatnya adalah perulangan. Dan menurutku ya, looping itu adalah gerbang di mana para pemula yang belajar programming menuju ke dalam jurang keputusasaan. Jadi itu gerbang menuju keputusasaan itu ada di looping sebenarnya. Karena dimanapun kamu berada, dimanapun kamu mengerjakan suatu program, di situ pasti akan ada looping. Oke, langsung saja kita bikin file baru, kita tulis looping.js ya. Di JavaScript ini looping itu ada dua contoh ya, bisa kayak while, ada yang versi while dan ada yang versi for. Nah, untuk while ini cara menjalankan looping yang menggunakan while, kita cukup membuat sebuah let i ya. Biasanya untuk di looping itu selalu akan ada variabel yang bernama i, j, k, l. I, j aja sih, kalau sampai k itu aneh. Tapi ya udah lanjut aja. Let i sama dengan 0 dan ini selalu akan berupa angka ya, karena looping itu adalah kita mau mengulangnya berapa kali. Lalu misalkan di sini while i kurang dari 5. Di sini kondisi ya. Ingat kalau sebelumnya di if else di sini kondisinya harus ada true or false. Oke. Kondisi itu selalu tujuannya untuk mengetahui apakah dia true or false. Lalu kan sini i sama dengan 0 lalu i kurang dari 5 berarti true kan. Nah, di sini kita akan mengarahkan i ini sampai melebihi angka 5. Jadi contoh console.log i. Lalu di sini i-nya ditambahkan agar kenapa kalau i-nya ditambahkan agar while ini menyentuh nilai false. Begitu. Lalu kalau misalnya kita jalankan not looping. Nah, di sini 0 1 2 3 4. Oke. Dalam looping ada yang namanya arah, kiri atau kanan. Kiri itu pengurangan, kanan itu pertambahan. Bisa dibilang begitu. Ini contoh pertambahan ya. Lalu bagaimana contoh untuk pengurangan? Contoh pengurangan adalah misalkan i sama dengan 5, lalu kita pengen lebih besar sama dengan 0 misalkan. Jangan i kurang dari 0 ya, akan selalu ini nggak bakal jalan ini. Pokoknya bagaimana caranya dari true ke false kalau while itu. Maksudnya kalau looping itu kondisinya bagaimana caranya dari true ke false. Nah, ini jangan lupa dikurang ya. Kalau misalkan kita tambahin nanti bakal ada error. Nah, ini contoh looping yang arahnya ke kiri ya. Kalau di matematika juga kanan itu plus, kalau kiri itu minus ya. Oke. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan kita salah mengarahkan loopingan ini? Misalkan dia arahnya mau ke kiri tapi kita mau tambahin yang dimana i-nya ini akan selalu true karena i-nya itu 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Sedangkan di kondisi ini i lebih besar sama dengan 0. Apa yang terjadi? Akan ada yang namanya infinite loop. Infinite loop itu bukan error tapi ya jangan sampai infinite loop juga lah. Itu kesalahan dari manusianya kenapa bisa infinite loop. Oke. Jadi hati-hati akan infinite loop atau loopnya tidak jalan. Sebagai contoh, kalau misalkan loopnya tidak jalan, kalian lupa di sini. Ini bisa sama dengan 5. I lebih besar dari sama dengan 5. Ini loopnya nggak jalan nih dia. Tuh, dia nggak jalan. Kenapa? Karena i lebih besar dari 5. Oh, enggak dong. I 5. 5 lebih besar dari 5. Enggak, false. Nggak jalan loopingannya. Begitu. Ini contohnya aja ya. Kondisinya ini kalian bebas bisa berupa angka atau mungkin berupa variabel lain. Nah, itu bisa aja. Cuma biasanya orang menggunakan angka. Oke, kita lanjut ke yang namanya for loop ya. Oke, ini kita komentar dulu. Lalu ada lagi contohnya dengan for loop. Nah, kalau for loop itu bisa langsung sekaligus dalam satu ekspresi ya. Ini sebutannya kayak let i sama dengan 0, kalian bikin variabel di sini, lalu ini kondisinya sama dengan 5, lalu i plus-plusnya juga di sini. Kalian tinggal langsung aja konsol log i-nya. Ini contoh menggunakan for loop. Kalau aku pribadi, aku lebih sering menggunakan for loop ya ketimbang while loop. Ya, itu cuma lebih suka for loop aja sih aku tuh ya. Oke, for loop seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau ngurangin, sama aja, kita tinggal ubah direksinya
sama ininya ke 0, lalu misalkan kita dari 1 ya. Nah, itu bisa juga 1 sama 0. Ya, seperti itulah looping. Oke, sekarang kita akan mengarah ke contoh kasus yang mana misalkan kita menerima, kita bikin variabel nama ya, nah name, kita tambahin misalkan Brian gitu kan. Lalu biasanya di loopingan ini kalau misalkan kalian pengen mengakses nama secara satu persatu kayak gini, misalkan kalian mau ngecek BRIAN gitu kan. Nah, kalian itu bisa dengan cara seperti ini. Ini udah kayak paketan gitu lah, kayak temenan gitu, kayak name.length. Ada yang namanya method length untuk variabel, untuk tipe data string dan array. Method length ini hanya berlaku untuk tipe data string dan array. Ini contohnya string ya. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan suatu angkanya. Jadi name.length itu method length itu mengembalikan nilai angka total huruf yang ada pada string atau total elemen yang ada pada array. Itulah length. Jadi misalkan di nama BRYAN ini ada 5 huruf, berarti I kurang dari name.length-nya sama dengan, berarti name.length ini adalah 5 ya. I++ misalkan. Kita console.log name index I. Nah, tuh bisa dilihat ya, BRYAN. Oke. Pasti awalnya bingung ya, kenapa name index itu bisa mengakses satu-satu. Oke, jadi pada tipe data string atau array di JavaScript ada yang namanya indexing, di mana indeks itu sudah pasti ya berawal dari 0. Jadi 0 itu kalau misalkan kalian ada suatu huruf atau array, kalau misalkan indeks 0 ya berarti yang awal-awalnya. Sebagai contoh, console.log name sama dengan name indeks ke 0, itu hasilnya apa? Adalah B. Lalu misalnya kita mau tambahin name sama dengan 4 sama itu BN. Lalu kalau misalkan kita ngelebihin nih, kan 0, misalkan B itu 0, R itu 1, Y itu 2, A itu 3, N itu 4, berarti kelima kan gak ada lagi tuh, tembus ya. Nah, ini pasti undefined, undefined. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan mau secara dinamis mengambil length paling kanan, nanti akan ku kasih tahu. Tapi awalnya name pokoknya array dan string itu akan ada indexingnya ya, gitu. Oke, kita lanjut. Misal diberikan kasus untuk membalikan suatu kata tanpa menggunakan metode reverse. Misal kalian diberikan let name, misalkan Brian tadi, kita bikin let name lagi aja ya biar dekat gitu. Let name misalkan Agus. Lalu kita pengen membalikan kata si Agus. Lalu nah, untuk ngebalikin kata Agus ini, kalian tuh nggak harus mengubah si name-nya. Kalian bikin aja variabel baru buat hasil gitu. Anggap aja ini variabel hasilnya gitu. Result kosong misalkan. For let I sama dengan 0, jangan 0, name.length min 1. Kenapa harus begini, Bang? Karena emang udah teorinya ya. Kayak misalkan dia itu ngasih length-nya itu kan, misal length di sini kan 4. Sedangkan indeks itu dari 0. Berarti kalau A itu sama dengan 0, G itu 1, U itu 2,
S itu 3, sedangkan kalau length itu 4 kan nggak nyampe 4 kan, berarti kalau misalkan pengen mengakses yang paling ujung ya harus dikurangin 1, itu udah pasti itu. Lalu I kita arahin ke 0, karena ingat ya, indeks itu selalu berawal dari 0, karena kalau misalkan -1 ya nggak bakal nemu gitu kan. Kita kan mau dari kanan ke kiri, dari awal dari kanan sini nih S sampai A ini, A nya kan udah pasti 0 nih, berarti I lebih besar sama dengan 0 gitu. Sorry kecepatan ngomongnya. I min, jangan lupa arahnya kita mau ke kiri. Lalu di sini kita tinggal tambahin aja kayak name I. Jadi dia satu-satu tuh, dia memberikan perintah menjalankan ini berkali-kali nih, kayak misalkan I-nya sama dengan 4 kurang 1, habis itu 4 kurang 1 lebih besar sama dengan 0 di sini. Ini gambarannya ya, visualisasi ini ya. Lalu I-nya selalu dikurang. Nah, kalau misalkan kita konsolog, result hasilnya adalah Suga, anjay, artis Korea ya, Suga. Nah, begitulah tekniknya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan looping itu pasti mainannya itu dengan indeks, itu udah paling sering, atau enggak suatu proses mau kalkulasi apa, mau nambahin apa, itu menggunakan array ya, loopingan. Jadi misalkan nih di sini alur flow-nya kalian harus tahu juga ya, kalau misalkan kalian bertemu dengan suatu looping. Nah, loopingan ini kalau misalkan arus flow-nya itu, dia itu kalau misalkan udah sampai looping, dia itu akan di sini terus sampai selesai gitu. Jadi misalkan resultnya berubah kayak gini nih. Jadi itu dia nggak langsung ke bawah ke konsolog ini, dia harus nyelesain dulu proses loopingannya. Jadi berawal itu dari dia tuh dari S dulu, terus ditambah kan si ada SU, ditambah lagi SUG, tambah lagi sama Suga sampai begitu. Nah, ketika ini udah dijalankan, udah selesai nih, kondisinya udah terpenuhi, I sama dengan ini nih, I-nya udah -1 nih kan, -1 lebih besar sama dengan 0, enggak kan. Nah, berhenti itu loopingannya, baru di sini baru menjalankan ke bawahnya. Dan misalkan di sini ada perintah lagi ya, dia ngejalanin perintah lagi di loopingannya ini. Jadi sebenarnya loopingan ini cukup sulit untuk dipahami pada awalnya, tapi nanti kalau misalkan kamu sudah terbiasa menggunakan looping, nanti kamu akan paham dengan sendirinya. Begitu. Oke, dalam looping ada yang namanya nested loop ya. Nested loop itu jadi sebagai contoh, kita iniin lagi ya. Kita kasih ini. Kita komentar lagi. Nah, nested loop ini misalkan let I sama dengan 0, I kurang dari 5, misalkan I sama dengan I plus plus gitu. Lalu di dalam loopingan itu ada loop lagi. Nah, ini kalian harus menguasai, harus paham ya alur flow dari loopingan ini ya. Kalau misalkan ada yang nested loop itu, soalnya nested loop ini juga lumayan kepake gitu. J kurang dari 5, J plus plus. Kita console.log J-nya. Nah, kalau misalnya kita console.log ini, kalian pasti agak rada-rada bingung nih. Ini perlu hikmah buat belajar gini ya. Nah, tuh jadi tuh dia misalkan indeks ke 0 nih, dia tuh bakal ngejalanin ini, karena di looping itu kan harus nyesain suatu proses loopingnya dulu kan. Nah, itu dia pada loopingan I pertama nih, loopingan I 0 itu dia akan ngejalanin ini sampai 5 kali nih, sampai 0 sampai 4 nih, 0 1 2 3 4. Oke, ini selesai. Baru tambahin konsol kosong di sini. Nah, ini berhenti nih, ntar dia balik lagi ke sini lagi, tapi I-nya berubah jadi 1. Terus ini berulang lagi nih, J-nya 0 lagi. 0 1 2 3 4, ntar ke sini lagi. Lalu I-nya berubah 2 sampai I-nya itu 5. Sampai ini false dan sampai kita sebutnya parent ya. Ini parentnya false nih. Kalau parentnya false sudah langsung bisa jalan ke sini. Console.log selesai gitu misalkan. Nah, tuh muncul kan selesai gitu. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri buat memahaminya, memang rada susah. Itu mesti ada pemahaman dari diri sendiri lah. Cuma ujung-ujungnya nanti kalau misalnya kamu menceritakan suatu array, ya emang sama aja gitu sama yang dipikirin orang yang udah pada bisa gitu.
Lalu di array ini kalian bisa bermain dengan variabel-variabel, misalkan let j sama dengan 0 tapi kita pengen j-nya kurang dari i gitu. J kurang dari i misalkan. Kayak gini ya. Itu juga bisa nih tuh. Ntar dia hasilnya keren tuh. 0, 01, 012, 0123, 01234. Nah tuh. Kalian pahamin sendiri ya. Soalnya aku juga susah ngejelasinnya gitu. Ya ini nested loop. Nanti ini kepake banget. Nanti tuh biasanya itu loopingan ini kayak misalkan kalian dikasih let result, lalu nanti resultnya itu bakal diacak-acak tuh, bakal diapain, entah diisi apa, entah dikurang atau diapain lah gitu sebagainya. Ya itu looping seperti itu ya, garis besarnya sih. Jadi kesimpulan lagi, looping akan selalu sering bertemu dengan metode length. Itu udah paling sering. Looping itu agar membuat code jadi lebih pendek. Looping itu agar membuat suatu proses menjadi dinamis. Ya kayak gitu sih. Kalau misalkan ini kesimpulan dari aku ya. Oke guys, thank you yang udah nonton. Paling itu aja dari aku. Dan untuk yang masuk Discord siap-siap dapat soal ya.